Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu membuat proyek sistem absensi mahasiswa berbasis IP dan QR. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang kemarin saya membuat file script.js ya teman-teman. Dan sekarang saya akan membuat file laporan PHP-nya teman-teman. Dan saya akan menjelaskan setiap kodenya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Kita membuka aplikasi VS Code-nya dulu. Nah, ini saya sudah membuatnya. Teman-teman bisa lihat. Dan saya akan menjelaskan seluruh kode yang ada di file laporan PHP ini teman-teman. Oke, sebelumnya fungsi dan kegunaan file ini yaitu yang pertama menampilkan halaman laporan absensi mahasiswa, yang kedua hanya bisa diakses oleh admin yang sudah login teman-teman, yang ketiga menarik data absensi dari database dan menampilkan dalam bentuk tabel lengkap seperti NIM, nama, QR kode ID, IP address, waktu absensi, status absensi, ada hadir, izin, sakit, dan alfa teman-teman. Dan yang keempat itu menggunakan Bootstrap untuk desain yang responsif dan modern teman-teman. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita dari session hingga exit teman-teman. Nah, kegunaan dari kode ini yaitu yang pertama memulai session untuk melacak login user, yang kedua cek apakah user ID sudah ada di session dan apakah perannya admin, dan yang ketiga jika bukan admin atau belum login redirect ke login PHP-nya teman-teman. Dan fungsi dari kode ini yaitu keamanan aksesnya hanya untuk admin ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke STMT sampai close ya teman-teman yang ini. Nah, kegunaan dari kode ini yaitu yang pertama menyiapkan dan menjalankan query SQL untuk mengambil semua data absensi. Yang kedua menggabungkan data dari tabel absensi dan users menggunakan join. Yang ketiga menyimpan hasilnya ke array atau absensi ya teman-teman. Dan fungsi dari kode ini itu ialah ambil data laporan absensi secara lengkap teman-teman. Lalu kita lanjut ke tampilan halaman HTML atau Bootstrap ya teman-teman. Ada header dan navbar teman-teman di yang ini teman-teman. Nah, kegunaan dari kode ini yaitu navigasi utama dengan tautan ke beranda, absensi, laporan, dan logout teman-teman. Dan logo universitas juga ditampilkannya. Yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Kenapa saya menamai aset image logo PNG? Karena saya meletakkannya itu di folder aset. Lalu saya membuat IMG. Saya typo, jadi kita buatnya IMG ya teman-teman. Menyesuaikan nama folder kita Ctrl S. Oke. Nah, fungsi dari kode ini itu navigasi cepat antar halamannya teman-teman. Lalu kita lanjut ke konten utama, tabel laporan absensinya ya teman-teman yang ada di sini. Nih, div class yang ini. Hingga ke lanjut kita ke konten utama yaitu tabel laporan absensinya yang ini ya teman-teman. Nah, kegunaannya yaitu yang pertama menggunakan Bootstrap untuk menampilkan tabel secara rapi dan responsif. Yang kedua, judul laporan absensi mahasiswa ini ada di atas tabelnya nanti teman-teman. Nah, isi tabelnya yaitu yang ini teman-teman. PHP purge sampai end. Teman-teman. Nah, kegunaannya yaitu yang pertama looping data dari absensi dan menampilkannya ke dalam baris-baris tabel. Yang kedua, setiap kolom itu berisi NIM, nama, QR kode, IP address, waktu absensi, status,
Status diberi badge warna. Yang pertama ada hadir berwarna hijau sukses. Yang kedua ada izin berwarna kuning warning. Yang ketiga ada sakit berwarna biru info. Yang keempat ada alpha berwarna merah yaitu danger. Oke, fungsi dari kode ini yaitu memberikan laporan visual dan jelas atas status kehadiran mahasiswanya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada bootstrap script-nya, teman-teman, yang ini. Kegunaan dari kode ini yaitu memuat JavaScript bootstrap agar navbar, tombol, dan sebagainya bisa berfungsi interaktif. Misalnya collapse pada menu mobile-nya, teman-teman. Dan itu saja, teman-teman. Dan keunggulan dari kode ini yaitu yang pertama sudah memenuhi standar keamanan dasar atau session dan olive check. Yang kedua itu tampilannya rapi dan informatif. Yang ketiga itu tabel menggunakan warna beige untuk memudahkan pembacaan data. Dan yang keempat itu kode cukup modular dan aman dari injeksi SQL atau karena pakai prepare ya, teman-teman. Oke, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai file laporan PHP-nya, teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akan melanjutkan desain akhirnya di video selanjutnya ya, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.